Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kadangku PSHT dimanapun berada. Kali ini jumpa lagi tentunya dengan Humas Persaudaraan Setia Trate. Lama kita tidak jumpa ya. Pada hari ini kebetulan kami hadir di reuni pengesahan angkatan tahun 73. Makasih Ya. Nah, kebetulan yang menjadi tuan rumah pada acara ini adalah Mas Arti Siswoyo. Beliau adalah salah satu tokoh di dalam PSHT. Kemudian beliau juga pelaku sejarah. Setahu kami sebagai pengurus Biru Humas bahkan 3 generasi ya. Seperti apa nanti bincang-bincang kita dengan beliau supaya ini menjadi sumber informasi dan juga kasanah keilmuan di dalam internal PSHT. Sebelumnya selamat sore Mas Arti. Iya, selamat sore, salam persaudaraan. Sehat Mas Arti ji? Iya, sehatnya habis ketamun hampir 70 orang loh. Terima kasih sudah kepareng saya sewani gitu di acara kebetulan reuni pengesahan tahun 73 nih Mas. Iya. Saya tadi sempat intip, luar biasa sekali. Iya. Dulur-dulur sepuh kita yang sedemikian masih energiknya dan luar biasanya sudah 50 tahun di sana keluarga. 50 tahun. Iya. Nah, ini kebetulan begitu Mas Arti. Supaya dulur-dulur tahu gitu. Kemudian juga dulur-dulur itu memahami bahwa Esatrat itu luas. Baik sesepuh maupun senior-senior yang ada di organisasi yang kita cintai ini. Nah, mungkin Mas Arti berkenan memperkenalkan diri, terus berkenaan dengan sejarah perjalanan hidup Mas Arti seperti apa mengenal PSHT. Barangkali ini bisa menjadi informasi terhadap dulur-dulur di luar sana. Monggo Mas Arti. Jadi hari ini itu sudah direncanakan. Ini saya cerita sebelumnya ya. Dengan ketemu saya hadir sini. Jadi direncanakan sama saudara-saudara kedatangan Mas Tohir dan teman-teman gitu tadi ya dari Madiun gitu. Nah, pengen ketemu saya kaget padahal saya udah lupa kan. Udah 50 tahun saya. Nah, ketemunya udah sebulan setengah yang lalu itu di Kerten. Terus pertemuan kedua yang ngobrol-ngobrol, ketiga pengen reuni lagi ya Mas ini. Ya saya ada tempat, saya bilang. Saya menawarkan diri, Pak. Aku iso di nepi, berapa orang sih paling? 70 atau 100 ya kalau di pasar bisa. Di ponpes saya di Tanjung, hadirlah tadi. Ya, jadi hadir. Di dalam kan saya dan teman-teman saudara 73 saya sepakat bahwa dengan adanya fiksi ini saya jangan dipermasalahkan di pertemuan ini, kita siapa saja kita terima yang sekarang istilahnya saya dengar 16-17 ya boleh saja, kita nggak mengenal itu gitu. Saya sendiri nggak mengenalnya cerita dari itu kan saya nggak pernah datang di Munas ya kan, hanya tahu lah gitu. Nah ini kan mumpung diperkenankan sowan Mas Arti, boleh dong kami dan dulur-dulur terutama generasi muda itu pengen dengar juga historikal Mas Arti di organisasi. Yang saya dengar tuh dulu panjenengan juga pernah jadi atlet, bahkan istilahnya tidak lelah-lelah yang kuyung ngopeni Esatrat. Seperti apa Mas Arti? Ini saya cerita. Jadi saya masuk Esatrat itu sebelum tahun 70 itu saya lihat pertandingan. Pertandingan di Solo namanya Kokus, masih pakai truk tambuling. Nah di situ yang bertanding itu campur orang. Tadinya Jawa Tengah aja, terus Madiun juga masuk gitu. Mas Imam Pak Hasan kan seneng konkurus kan, Pak Hasan kalau di Madiun namanya Pak Suwarno, Hasan Hadi Suwarno. Itu ketua IPI Solo. Saya belum latihan, masih lihat pertandingan itu. Nah, saya seneng gelut kan. Kalau gelut sama perguruan di Solo ITK itu saya kalah lah gitu. Saya lihat pertandingan Esatrat, wah saya tak masuk Esatrat gitu. Itu tahun 70 saya masuk. Tapi saya lihat pertandingan Mas Riyadi menang itu tahun 67, ada Mas Waris dari
dari Madiun, ada Mas Lurah Darmoyo gitu, terus ada Mas Kadarmanto gitu, yang dari saudara Madiun kongres ikut di Solo untuk membantu nama membesarkan itu. Nah ini menarik Mas Arti. Ada Mas Handoko dari Ngawi ya kan ada. Iya, kan ada. Nah ini menarik Mas Arti. Ya. Terlepas dari tadi sudah diceritakan asal muasal panjenengan masuk Isatrati. Nah tahun 70. Tahun 70 ya Mas. Ya. Nah, Mas Faji ada, Mas Faji masih ada, Mas Faji. pas masih mau datang Mas Faji hebat ada. Tapi beliau orang nggak lihat saya dong, saya masih awal lah baru latihan. Loncengnya Pak siapa itu yang kecil kota dari Surabaya naik sepeda ke Pak Hasan gitu, gitu. Nah terlepas dari minimnya pemberitaan dan informasi, Ya. Bagaimana selama ini Mas Arti nyengkuyung atau sepak terjangnya di dunia Isatrati. Nah ini kami tahu betul bahwa Mas Arti ini memiliki kedekatan. Setahu saya 3 generasi lah kalau tidak salah. Lah ini gimana Mas? Kok dari terdahulu gitu? Nah, supaya ini valid datanya, kemudian adik-adik itu tidak simpang siur dari zamannya sama Mas Imam, dari zamannya Pak Hasan sampai di kepengurusan Pak Salyo, Pak Murtadzi Wijaya. Ya. Ini bagaimana Mas? Bisa diceritakan? Jadi di Solo itu dulu ada tokoh namanya, saya kenal pertama ya sebelumnya itu adalah yang melatih saya itu Mas Mandiono, Mas Jumpati. Jadi jurusnya lama saya, jurus lama sama baru. Jadi kalau jurus 1, 2, 1 lama gitu ya, kita mukulnya gini, lama tuh mukulnya gini. Kalau baru gitu. Nah, jadi kita di lama gitu, mukulnya gitu, baru gitu. Kita nggak tahu kok bisa lama baru nggak tahu. Itu tahunya setelah mendalami terus tuh, dan serius karena saya berantem kalah pengennya masuk Isatrati. Nah akhirnya karena saya latihan sungguh-sungguh, Mas Mandiono lihat, Mas Slamet Riyadi pelatih saya lihat, wah ini tenanan nih latihan gitu. Tapi waktu mau masuk dulu itu susah, kita nemoni orang-orang tua suruh nimbo, ketemu tempatnya Mas Kun, terus Mas Riyadi, tanda tangan dulu. Kamu harus ketemu tanda tangan sesepuh Solo. Datang naik sepeda, ada yang jalan kaki, kita masih melarat lah gitu. Orang tua kita nggak pas-pasan. Nah, diterima saya gitu, terus latihan gitu. Nah, di Wismawati. Di situ tahun Mas Riyadi suka konkurus itu, Pak Hasan itu suka konkurus itu nggak ada aturan sampai dari Jakarta datang. Dan pada konkurus itu saya kecil itu diajak guru tuh ke perguruan apa, jangan gitu, jalan kaki gitu. Siapa yang Pak satu gitu, pelatih saya terus siapa dengan siapa gitu. Dia selesai, naban dulu nggak ada musuh, bareng menang wes salaman gitu. Sekarang aturan yang sambung itu nggak ada. Tidak ada dendam itu. Iya. Dengan perguruan lain nggak ada dendam. Iya. Saya juga gitu. Wah itu dia. Ikut 71 pertandingan di pertama kali saya berat 19 kilo 71. Saya menang. Pertama kali yang saya diadu tuh ikut saya sama Mas Slamet Riyadi, Sasanta 67 sama Mas Mandiono itu 69 atau 70. Nanti dilihat aja, saya nggak lupa. Dilaksanakan pada waktu itu. Mas Kadarmanto dari Madiun senang sekali, wah saya dijajak menang pertama. Wah, Mas Kadarmanto. Kalau orang Madiun tahu lah namanya Mas Kadarmanto. Dan sekarang udah menang sih, sugeng ya. Terus meningkat gitu ya. Nah, Mas Teguh ini juga kalau nggak salah ikut pertanding gitu ya, 73 yang ada tadi. Pokoknya Isatrati itu dari 18 yang bertanding, 15 yang menang, 3 kalah. Siap. Era itu ya? Era itu tahun 71. Walah. Itu dulu menangnya saya, Mas Slamet Riyadi ngomong, bantingan weh, main terus buat tendang gitu. Dihanting terus dikerep dihitung, jangan dulu dihitung. 1, 2, 3, 4, 10, kalah ya gitu. Jadi peraturan pada waktu itu juga sudah ada kuncian-kuncian. Ya, itu. Tapi terus karena saya aktif, ya udah demo. Nah, kayak ini loh caranya. Demo diajak kemana-mana. Saya cerita dulu ya. Iya Mas.
Nah, ini S1AT. Ya, jangan disut boleh. Boleh. Disut. Nah, ini Lur, foto dokumentasi pada masa itu di Nah, mana? ini tahun 71. 72 kalau nggak salah. Yang mana eksistensi PSHT masih terbatas di era itu. Ya, terbatas. Nah, kembangkan itu kita selalu partner gini. Saya sama partner saya ini Multiono Timung, Mas Imron. Ini Mas Imron. Oh, masih kelihatan mudanya. Sekarang ngedeke PRS saya, kumpul setiap hari. Iya. Jadi tidak benar Mas Imron bukan orang Sejahtera, Mas Imron orang Sejahtera. Ini fotonya ini. Betul kan? Iya. Ini Mas Raharjo, tanya aja Mas Raharjo partnernya masih juga. Ini artis sesuatu. Siap. Umpama saya, ini Mas Slamet Riyadi, ini Mas Mandiono ya. Masih terlihat paling muda ya? Iya, Mas Mandiono, ini Mas Karno. Ini demo kemana-mana. Jadi didirikan di mana? Kuwal di Kuwal di mana itu daerah Klaten itu Belanggu. Mas Imron, Mas Riyadi, naik sepeda Mas Mandiono. Kan lagi di Jimapolo Karanganyar ini. Tak demo, terus di Sragen saya demo di depan kantor bupati itu. Tahun 72 atau demo sebelum berdiri itu. Terus keliling ke Wonogiri terus kok sampai Cilacap. Nah, tahun 74 lagi bertanding lagi itu komplit pasar. Ya di Wisma Keraton ini namanya Wismawati ya apa? Kok Wismawati apa? Keraton itu namanya sekarang Surakarta. Iya, di Keraton itu ada tempat latihan saya lupa ya. Tempat menari itu. Oh iya. Ya, tahun 74 saya menang juga. Terus tahun 76 Jawa Tengah. Saya bertanding dulu di mewakili Cilacap untuk mengenai satu Cilacap. Di bawah Mas Riyadi. Bertanding di Purwokerto saya menang. Itu debut prestasi Mas Arti pada era itu. Ya, masih dengan hanya telur satu gitu loh. Iya. Telur satu. Terus tahun 76 di Jawa Tengah kalah saya. Bisa semifinal, tapi dapat medali. Itu. Siap. Itu loh. Fisik saya kalah 76 sampai 76 itu. Nah, saya aktif itu di rumah saya itu ada yang dekat sana masih namanya Mas Setiawan. Waktu disahkan tahun 73, zaman dulu tuh orang Indonesia tuh kalau latihan susah, tapi ya kayak adik, jadi malah kita dikasih makan habis latihan. Jadi malah nggak kayak sekarang mungkin komersil ya. Kalau bayar jadi untuk KTA, tidak begitu. Jadi pelatih kita yang malah memboi pada era itu. Iya. Nilai-nilai kebersamaan dibangun. Iya, dibangun. Tanya aja Mas Dewan yang di Madiun masih hidup. Iya. Gitu, Mbak Tino gitu, juara PON itu yang selalu ngobrol. Nah, singkat cerita, kita kan masih aktif kembangan Jawa Tengah. Gitu. Singkat cerita, pelatih saya kan juga cuma tingkat 1 gitu. Iya. Nah, di Madiun itu kayak Mas Setiawan itu tingkat 2, tingkat 1 disahkan langsung tingkat 2. Nah, yang di luar Madiun itu dengar katanya nih. Yeah. Dengar. Semua ngomong ya, beliau ngomong nggak pernah lulus kalau tingkat 2. Oh begitu. Iya. Nah, tokoh di Solo itu sepuhnya banyak sekali dan sambung dengan saya. Pak Patmo Siswoyo, Pak Murtaji Wijaya, Pak Salyo sendiri Jogja, tapi kenal saya sering ke Jogja. Terus Pak Patmo, Pak Murtaji, Pak Timan itu lebih senior dari Pak Hasan. Terus Pak Hasan sendiri, Pak Warno. Waktu itu malah belum dekat gitu. Sama Pak Hasan belum dekat. Nah, kita hanya ke Pak Murtaji Wijaya, Pak Tosyo, tapi lama-lama kita setelah tahu Pak Hasan ketua IPSI sering bertanding, nah kita sering sowan. Ya Pak Warno di Pasar Nongko waktu itu. Nah, di situ pelatih saya itu kan semangat ya, kayak Mas Imron dengan Mas Raharjo ya, Mas Mandiono dengan Mas Slamet Riyadi, lagi ngembangkan gitu. Jadi memang era itu iya, ngembangkan, kita ngembangkan semangat lah. Iya. Wah, senang sekali hidup saya sampai saya sekolah 4 tahun gue SMA gara-gara latihan terus sudah sekolah bareng. Orang tua saya marah. Jumlah itu
akhirnya kenal dekat dengan Pak Warno itu Pak Hasan. Oh, Pak Hasan Suwarno. Pak Hasan sama 73 disahkan saya yang antar Mas Setiawan di rumahnya Mas Setiawan kita waktu itu yang lantai 200 lebih tapi mungkin yang disahkan nggak sampai 10 lah 8 apa 12 dari 200 itu karena memang ketat saya kan hampir 3 tahun lebih ya disahkan 3 tahun lah. Nah, setelah sampai Madiun nyekar kan disuruh nyekar kan keliling ke tempatnya yang Suro ini pendiri Esa. Nah, yang Suro ini enggak fotonya nah ini namanya yang Suro nih sudah disut ya ini namanya yang Suro Diwiryo. Nah, ini Pak Harjo Utomo jadi ngaku yang ini Pak Suratno Surompati, ini Pak Sunyono kakaknya Pak Warno Pak Hasan. Saya kenal bukan kenal lagi karena dekat. Ini Pak Harjo Marjut, ini Pak Sunar, itu ini Pak Sutomo Mangun, yang dianggap ketua Esat. Pak Ersat siapa Pak? Pak Ersat itu gurunya Mas Imam. Mas Ersat ya? Ya, Pak Ersat ponakannya Pak Hasan. Ini lihat, coba disut, jangan kita lihat disut ya. Disut ya. Nih. Nah, ini lor, nih. Jadi ini ada historisnya. Ini Pak Ersat, gurunya Mas Imam. Ini Pak Hasan Joyadi Suwarno. Ini Pak Yono. Ini Mas Gun. Angkatan pertama Solo disahkan tahun 64. Nah, ini dokumen lama yang masih tersimpan sangat baik nih di Mas Arti bahwa tokoh-tokoh di masa lalu yang memang membangun PSHT sedemikian rupa. Ini Pak Harjo Utomo ya, Pak yang Suro monggo disut ya nanti nanti kita. Ini Pak Santoso, bapaknya Pak W. Udah semua, ya. Lengkap ya. Awalnya dari yang Erang Suro sampai ini semua ada. Tuh. Saya mulai rajin baca tempat bapak gitu ya. Rajin saya ke sana. Nah ini Mas Tiawan ini nih, dalamnya ini Mas Tiawan disut boleh. Ini Mas Tiawan ini dulu dekat sekali sama Mas Imam. Ini yang pakai batik ini. Iya. Ini yang latih saya. Dia tingkat 2 loh, cepat sekali tingkat 1 langsung tingkat 2. Semua pada Mary gitu loh. Pada waktu itu ya. Iya. Nah waktu beliau nganterkan ini Pak Hasan nih. Waktu mau ke tempatnya Pak Munandar kayak mobil kan. Iya, ini Pak Hasan. Ya, mau ke tempatnya ini Pak Hasan, ini Pak Mas Imron, ini saya. Ya, mau disut boleh. Nah, ini lur, ini Pak Hasan. Nah, ini yang jelas nih, Mas. Ya, disut Dio. Ini Mas Tiawan, ya. Ini Mbak Tino Astuti Juarapon, ini Mbak Maji, Mas. Mbak Mas Bagus. Data lama jadi ini ada Bagus Rizky, ada. Ini waktu saya latihan tingkat 2 sama Pak Hasan tahun 74 atau 75 saya lupa itu. Nanti fotonya kita selipkan di bawah ya lur ya. Jadi biar jelas nanti. Nah ini Pak Hasan. Oh beliau aja. Ini Pak depan. Gagah sekali. Mas Hati sendiri yang mana? Nah ini. Oh ini masih kelihatan paling muda. Jadi dulu tuh ternyata juga ideal gitu. Nah ini punya bapak nih. Kalau ngajari gitu. Oh beliau langsung praktek. Bahasa berdua. Sudut bawah. Ini foto saya dengan bapak jelas kan? Pas dilatih. Nah kemudian ini Mas. Pas disahkan itu saya tanya. Pas disahkan 73 itu kita kan nyekar tempatnya yang Suro, yang Harjo, mampir ke bapak saya tanya, nanya kita dari mana, dari nyekar yang Harjo, itu pendiri SHT, ngomongnya sopo, bapak nanya, ya ngomongnya Mas Tiawan sama Pak Hasan bilang, Dudu pendiri ini Dudu kuwi, kaget saya, kan ditulis yang Harjo pendiri SHT, Dudu. Lah sinten Pak, semua tak cerita. Kowe dihapusin nek ngene. Kaget saya. Pas disahkan di Rorombo sama saudara-saudara 73 ini semua demo, Pak Salyo demo,
Pak siapa Badini demo di gedung Iya. termasuk Pak Hasan. Pak Hasan itu jadi ketua dewan waktu saya disahkan 73 Dewan Pengesah. bukan dewan organisasi. Oh, pada waktu itu. Dewan dulu namanya dewan. Iya. Ketua umumnya masih Imam. Dewannya Pak Badini, Pak Hasan terus siapa ada. Oh, pada waktu itu. Iya. Atas namanya. Nah, itu kan demo kita ya demo Mas Imron yang antar Mas Tiawan semua sambung termasuk Pak Hasan. Iya. Pak Hasan itu elek dhewe menurut Pak Harto. Hanya berdiri alif gitu gerak. Duduk alif bergerak. Berdiri terus saya pulang tuh, wah Pak Hasan ini elek dhewe aku. Pada waktu itu. Karena kan yang bagus kan nari kayak nari. Karena tidak menunjukkan kembangan dan seperti itu. Ya. Dulu nilainya kita masih rendah menilai bela diri lah. Iya. Terus itu ceritanya. Nah, setelah mengembangkan di Solo sudah disahkan saya dirikan di Sragen macam-macam itu, Klaten di Karanganyar, Ngateh saya di sana. Itu loh. Nah, yang senior saya itu kan pengen tingkat 2, ini orang lulus. Mas Mandiono sama Mas Rian. Mas Imron, pengen. Atas dasar apa itu, Mas? Dia kan mentok arti tingkat siji iki padha karo tengah kan gitu. Oh, gitu. Ya ditanya lagi mentok piye? Iya. Keinginan biasa kan? Iya. Ya, mulai sudah tua gini keinginan apa? Iya. Tinggal dicabut nyawa kita ini. Jenengan masih keinginan pengen tahu aja sekarang kan pengen tahu juga kan? Iya. Nah, Mas Mandiono, Mas Slamet Riyadi itu matur ke Pak Hasan ini. Iya. Sama Mas Imron banyak protes loh. Iya. Nah, karena dia semangat loh. Mengembangkan Satrate. Pak katanya kalau latihan tingkat 2 kok kita nggak lulus, katanya edan ya. Saya ngomong sopo. Iya. Menanyakan perihal. Iya. Karena ditangisi anak-anak Pak Hasan itu kan konsepnya semua gue anak-anak itu esa ini esa ini. Yeah. Itu semua anak-anak ditangisi, disahkanlah tingkat 2 tidak di Madiun Pada waktu itu. 74 kalau nggak salah. Oleh Pak Hasan. Oleh Pak Hasan 4 orang. Oh, gitu. 4 orang. Nah saya kan belum tingkat 2, tapi saya hadir. Ada menyaksikan, saya sambung. Mas Tiawan sambung sama Mas Riyadi, Mas Yeto sambung sama Mas Imron. Yeah. Saya sama adiknya Mas Slamet Riyadi sambung di rumah Pak Hasan. Yang di situ ada Pak Saryo, Pak Murtaji Wadaya, Pak Yono, Pak Patmo Siswoyo. Yeah. Hadir pengesahannya, disaksikan mereka. Sama utusan Mas Imam. Oh, begitu. Ya menanyakan kok mengesahkan sendiri. Bapak cerita kok Imam ora teko rene dhewe ning ngopo sih gitu. Iya. Saya nggak pengen memperlebar itu. Disahkan sah. Ternyata saya nggak tahu kalau Satrate itu jurusnya 15. Satrate yang resmi dari Madiun itu jurusnya 15. Untuk trap 2. Iya, trap 2 ini trap, yeah. Trap 1 sama 36. 15. Nah, saya di situ saya melihat jurus kuncinya yaitu duduk. Yang meraktain Bapak sendiri sama. Yang nyoba Mas Yeto Jakarta. Disuruh modal terus ganti kayu. Pak saya kaget, kok selawe cuma. Yang secara organisasi 15. Tapi Pak Hasan kok ngajarinya selawe. Oh, gitu. Gitu. Jadi ada perbedaan jumlah. Ada perbedaan jumlah, disparitas. Kalau istilah di internal secara organisasi. Iya, yang padahal Bapak kan sasaran tahun 30-an dan kan. Iya, pada waktu itu. Juga termasuk senior ya. Ya, sangat senior sekali. Kenapa senior? Karena masih Imam aja muridnya Pak Ersat. Pak Ersat mau nanya Bapak, ini satu angkatan. Oh, begitu. Ya, angkatannya berapa jumlahnya muridnya yang Harjotomo? Muridnya yang Harjotomo itu sebetulnya 7 pertama angkatan. Ya, bisa disebutkan, Mas.
Pak Sunar, Harjo Marjut, Pak Sunyono tadi, ya, Pak Sunyono kakaknya Pak San, ya. Pak Suratno Surangpati yang sebetulnya pendiri Satrate, ya. Ya. Pak Ersat, Pak Santoso, Pak Hasan Suwarno. Tapi Pak Hasan tidak mau disahkan. Pada waktu itu. Cerita saya sendiri ke saya kalau itu. Angkatan pertamanya iya. Itu, ya. Nggak mau disahkan. Atas dasar aku tak sinau nang Cempaka Putih. Itu loh. Oh, jadi pada waktu itu menunda. Iya, namanya Cempaka Putih tahun baru disahkan. Oh, itu angkatan pertama siswanya ya. 7 orang. Angkatan pertama. Ya, fotonya nanti ada kan? Tadi yang ada semua kan. Itu. Jadi terus habis itu diteruskan lagi namanya Pak Sumodiran, Pak Suromo Sumodirjo, Pak Harjo Suyono, terus banyak lah pokoknya. Yang enggak saya sebutkan nanti panjang lah. Itu yang tapi intinya, iya intinya itu. Izin Mas Arti, ini buku ini, data ini didapatkan dari versi dari Pak Hasan ke saya juga ke Mas Kun, putranya mantunya. Oh begitu. Terus disadur beberapa tempat. Dicetak ya? Ya, disadur ada yang ke Pinangbango, ada ke Mas Sakti ini, Mas Sakti memang bikin buku. Iya. Sejarah itu dari Mas Kun, kalau Mas Kun selalu mengasihkan ke saya karena mantunya Pak Hasan kan. Berarti disparitas lah. Ini dari ya, saya terus merantau ke Jakarta. Jurus saya cuma 15. Yeah. Merantau ngelatih mahasiswa tahun 7 di Jakarta gabung. Yang jemput siapa? Orang Satrate namanya Mas Panji. Angkatan tahun 72. Udah kayak saudara karena ke Solo kan juga ingin tempat saya. Yeah. Satu level di atasnya Mas Arti. Iya, itu juara pon. Yeah. Orangnya ada di fotonya. Mas Panji yang apa yang ini Mas Panji itu nih Mas Panji. Waktu saya buka pademan sampingnya Pak Dinara ini. Ya, beliau yang berkendara Harley. Ya, Harley. Iya. Sangat dekat sekali. Ini nanti kita lihat ya Lur. Nah, ini Mas Imron nih. Dulu asisten pelatih saya tingkat 2. Waktu saya dilatih tingkat 2 nih ini asisten pelatihnya saya Mas Imron. Oh, ini Mas Imron ini paling pinggir ini ya Pak. Sama Mas Pras ini. Itu asisten pelatih tingkat 2 saya. Baik. Saya karena ke Jakarta cuma sampai 15, lama saya udah enggak latihan lagi. Lah kenapa saya latihan di Papa? Karena saya kan satu rumah sama Mas Tiawan, tapi waktu itu Mas Tiawan belum ngasih atau mungkin dianggap saya belum mampu. Saya pengen kembangkan ya yang ada saya latihan. Jalan saja ya. Lihat benar salah yang saya anggap orang tua ya saya anggap benar gitu kan. Jadi tidak masih terlalu muda lah waktu itu. Jakarta. Nah, sering pulang ke Solo. Angkatan saya ketiga itu ada Martono. Martono itu murid saya di Sakan 74. Saya ngantarkan ke Medion kalau Sakan 74. Wah, orangnya agak radikal. Terus ditakan juga. Itu sudah tingkat 2 malah. Terus cerita, Mas, aku dikasih Bapak tok-tok karo Mas Bambang. Apa yo, coba. Saya di kos itu diparani, dia kan mau ke tempat kos saya di Halim di Jalan Jawa. Saya ditotok tidur saya. Wah, saya penasaran, Bapak ini pilih kasih. Itu pada waktu itu. Iya, kan saya sering mendampingi Bapak tahun 74, 75 satu kamar ke Jurnas, PON. Saya dampingi tidur satu kamar sama Pak Mar. Gitu loh. Iya. Naik kereta tidur. Nah, saya Bapak pilih kasih Mas Martono sekarang kasih Jojo kan maling ngerasa tak kayak kuncian loh. Jadi satu guru itu ngasih murid bisa beda-beda pada waktu itu. Bisa beda-beda. Jangan salah. Jadi kalau ada perbedaan jangan dimasalahkan. Itu menjadi kasalah keilmuan. Iya, gitu loh. Terus Jakarta saya gabung ketemu Mas Sakti, terus saya ngelatih mahasiswa, itu asisten pelatih saya Pak Bambang. Mas Bambang itu angkatan saya nggak hadir tadi 73 sama namanya Mas Roso itu angkatan 70. Malah bantu saya ngelatih gitu. Dari Madiun orang. Tapi di Jakarta waktu saya ngurusi Mas Maji di Taman Mini itu
kenal. Nah, dan saya kadang-kadang baik sekali Mas Maji sama saya dan keluarganya. Akhirnya sampai sekarang. Iya sampai sekarang sama Pak Maji saya baik, Iya. baik, orang yang baik lah. Masih komunikasi ya Mas? Nah, sampai mau menikah masih komunikasi dengan sampai sekarang sama Mbak Maji ya komunikasi. Masih dengan Bu Maji. Ya. Karena kan saya mengukurnya itu bukan mengukur semua persaudaraan, Pak. Ukuran pertama saya persaudaraan, jadi bukan cari persamaannya. Jadi tahun-tahun itu Mas Maji sudah ketua umum. Tahun 81 belum, masih Imam. Oh masih. Nah, Mas Maji itu tapi ya diajak ke Mas Imam. Kalau saya di rumahnya tidur dipinjemi mobil, baik Mas. Mbak Maji yang ngasih makanan gitu. Apa ini udah kayak orang Islam zaman dulu. Udah lah, iya begitulah. Termasuk sekarang ini kan saudara-saudara kita banyak ini ketemu udah rangkul, udah seneng minta ampun reuni gitu. Nah, saya sering pulang ke Solo gitu loh. Pak Hasan masih sugeng gitu. Oh, masih sehat. Masih sugeng. Saya nggak bicara yang ya benturan antara mana sama mana nggak mau saya. Ini benturan cerita saya sendiri aja. Terus saya pulang ke Solo, saya udah nikah. Pak Hasan sudah gerak-gerakan, anak saya di Bendong. Pak Hasan ada Mas Kun, ini Mas Kun tuh ini tadi. Iya. Yang tadi man, yang satu, yang foto tadi. Yang Mas Joko Kuncoro itu ini, yang jalan tadi. Tadi mana yang satu lembar? Nah ini, Mas Kun tuh ini. Paling pinggir ini. Ya paling kiri. Yeah. Mas Kuncoro, Pak Nyono, Pak Ersat, Pak Hasan, Bu Hasan. Ini istrinya Mas Kun. Yeah. Nah saya dekat sama beliau Mas Kun sejak mahasiswa beliau. Waktu pengesahannya Mas Taufik, itu Mas Kun masih mahasiswa. Saya sama Mas Tiawan datang sama Mas Larso kembali tuh. Saya nganterke sama Mas Tiawan. Tuh ketemu Mas Taufik kenalnya di situ. Yang saya Mas Imam di rumah Pak Salyo. Mas Imron masih ada, Mas Imam manggil. Jadi Mas itu tolong di Mas Kun tolong diundang dong. Saya diatur Mas Kun lagi tugas arsitek itu. Nggak bisa datang. Jadi kalau ada yang isu Mas Taufik ya Mas Taufik dilantai Mas Imron ke bawah, tapi yang saya Mas Imam di rumahnya Pak Salyo. Malah Mas Imam ya Mas? Iya. Nah saya yang tanya itu satu angkatan Mas kembar ya. Nah, tapi waktu itu Mas Imron sudah tingkat 2 versi Pak Hasan. Oh, betul. Ya, versi Pak Hasan yang tidak ada itu Mas Yitno Jakarta juga sama. Mas Riyadi juga sama, yang jumlahnya 25. Jadi Anak saya waktu di mudarnya Mas Kun, Bapak bilang, arti itu kabeh sing wis tak punyai dari Pak Arjo maupun Pak Munandar, karena saya pernah diajak ke rumah Pak Munandar kalau Pak Sa. Fotonya saya lihatin tadi mau berangkat ke rumah Pak Munandar. Itu bilang gini, Kun artiku tumbak rampung ke tengkat. Kata lu karena zaman biyen ini wong umur 40 wis rampung tengkat. Tiga trap. Ya begitu. Iya. Itu. Dari situ saya banyak belajar, Pak Hasan selalu ngomong saya itu. Terus cerita, loh Pak dulu kan Bapak bilang, yang Harjo nggak dirikan, yang dirikan sama. Diceritain. Jadi aku tuh, ya Bapak nggak cerita aku kabur ke Solo, ada di Solo. Saudara-saudara mencari nggak ada. Teman-temannya tadi, Pak Santoso, Pak Nar, dikasih tahu Pak Ersat karena ponakan kan. Pak Ersat yang kayak senam itu di Solo cari ketemu. Pak Hasan cerita sendiri ke saya kalau aku boleh ketemu terus mau mendirikan Esa Trate dengan gini cerita Trate lambangnya gini gitu. Nah yang ngomong gitu siapa? Idenya namanya Pak Suratno Suropati. Tapi waktu datang itu dengan Pak Santoso, kalau salah dengan Pak Tono, Pak Arjo Marjut, apa 4 atau 5 saya lupa ya. Diskusi di rumah Bapak. Waktu itu masih SHPSC. Oh gitu. Nah, kenapa disebut PSC?
Bapak selalu ngomong Pak Hasan untuk mengelabui Belanda supaya tidak sesuai. Karena kita rumahnya selalu disatroni Belanda. Pak Harjo kasihan kadang-kadang pernah ditangkap apa diinterogasi. Padahal kita memang melawan Pak Hasan. Aku contoh Pak ngambil senapannya di kereta api jawatan di kereta api Madiun. Cerita. Ada ya tahun-tahun itu masih tahun-tahun kayak gitu. Nah ceritanya gitu. Terus saya tadi nyambung apa lagi lupa ya. Nah jadi berkenaan dengan ini Mas, apa namanya, salah satunya juga paparan ilmu. Nah iya. Data PSHT tadi iya. sudah disampaikan. Jadi tadi kan, nah, terus Pak Hasan saya tanya, jadi Suratno Pakti datang dan teman-teman ngomong. Tapi waktu itu posisi Pak Harjo masih hidup. Oh begitu. Iya. Nah Pak Hasan kan nanya loh. Bapak kita Pak Harjo kan masih hidup, masih ada. Nah orang 4-5 tadi, 4 atau 5 orang tadi, Pak Harjo sudah merestui berdirinya Setrata menjadi organisasi karena sudah merdeka. Oh matur beliau diperkenalkan. Sebetulnya 42 itu sudah ada bibit-bibit terate Pak Rato itu sudah ada diskusi. Iya diskusi sampai 47 sampai ketemu Pak Hasan merdeka itu. Nah, yang Harjo berani yang wis merdeka kok, wis merestui. Sampai diterbitkan ADRT pertama itu. Bentar, saya tahunya ADRT mana baru, jauh. Jadi Pak Hasan cerita berkali-kali. Nah, sing tege kuwi jenenge idene Suratno Surampati. Idenya Mas Suratno Surampati. Tapi Pak Harjo merestui. Nah, Pak Hasan sebagai ketua pemuda Sport Club didatengin karena yang nyuruh yang Harjo juga ketuanya. Mas Warno. Tanya Warno, disuruh Warno boleh ketemu terus ngomong. Pak Hasan nanya-nanya, loh kalau Pak Hasan jawab, kalau memang Pak Harjo sudah merestui, ngapain lagi? Kata-kata Pak Hasan ingat ya? Bubarkan PSC, lihat Munas, Mubes atau Munas itu. Tapi bubarkan PSC. Kita, dia katanya bukan kita Pak Hasan ngomong kita itu bukan saya bukan kita berfusi dengan Esatrate. Oh jadi masa transisinya itu tahun tahunnya agak lupa saya, datang itu pokoknya sudah merdeka mungkin 47-an. Saya nggak nanya lupa tahunnya tapi ya 47-an ya. Udah jadi, tapi setelah itu karena Mas Maji itu dekat sekali sama saya juga dekat. Beliau selalu tidur di rumah saya. Meskipun saya nggak punya apa, baik sekali Mas Maji, baik sekali. Saya nggak punya kursi sampai marah di kursi. Ya karena sama Mbak Maji. Jadi saya ke Mas Maji itu ya udah kayak adiknya sudah. Kadang-kadang ke teman Mas Tiawan. Gitu. Nah, akhirnya saya di BUMN itu Mas Maji selalu memantau saya baiklah. Sampai berkepanjangan lama, sampai saya itu keluar dari BUMN, saya bikin perusahaan sendiri. Oh begitu. Tahun 90-an, saya bikin perusahaan sendiri 92. Kelanjutan hubungan dengan Mas Maji. 92 saya bikin perusahaan sendiri itu saya tiba-tiba dapat duit miliaran. Padahal bikin pompa bensin waktu itu cuma 1,5 miliar, saya dapat 2 miliar dapat. Saya ke Mas Maji main lagi, kowe nggawe pompa bensin ti. Kilo suratnya kayak gini, Mas Maji itu gitu. Duduknya suratnya. Ini saya cerita nggak bohong loh ya, apa yang saya ceritakan apa adanya. Mas Maji ngasih surat dengan Tarmaji Budi Arsono, suratnya saya contoh persis. Itu awal pengembangan usaha. Iya, saya 93 itu. Kedekatan dengan Mas Maji. Nggak pokok bensin gue bikin lah. Tapi rumah saya waktu yang saya nggak ada tuh setahun nggak ada kursi meja Mas Maji, saya pindah ke Samali. Mas Maji selalu di tempat saya. Yang Samali itu ada Pejaten itu ada kolam renang saya sudah moncar lah. Istri saya pejabat di Indosat. Ya saya sudah banyak obyekan. Tapi setelah saya di Indonesia saya tambah moncar lagi. Nah, pupuk bensin saya itu pertama tahun 94. Mas Maji itu 93 sudah. Tapi bangunnya cepetan saya, mungkin Mas Maji waktu itu pakai bank atau apa lah, saya nggak ngerti. Sehingga agak lama
Sampai saya punya banyak tuh Mas Haji masih satu, akhirnya cepet men sih. Ceblok loh. Kudu nek munggah iku kudu eneng bordese Mas Haji. Iya, ada Gojek. apa? Nah, sampai akhirnya saya ditawari lah tingkat 2 Mas Haji. Saya bilang, udah kasih Mas yang lain lah Mas ada saya. Karena saya sudah merasa dan udah jauh sekali. Iya. Habis melatih itu masih sehat-sehatnya kan tahun 70-an itu. Iya, perkenalan Mas Maji tadi. Ya, Mas Maji itu terus dengar-dengar tanya di Dewan Protes, nah itu tingkat 3 itu akan diteruskan siapa? Karena dulu kan disahkan Mas Imam berdua tingkat 3 itu. Yeah. Sama Mas Diro atau yang meninggal itu salah satu meninggal. Mas Maji saya sendiri. Nah, saya mengingatkan, selalu mengingatkan Mas ini sama kan harus regenerasi sama tingkat ketua harus regenerasi kan. Kasihkan siapa? Saya disuruh enak lah adik. Iya. Nah menurut saya sopo? Saya sebut termasuk Mas Edi Asmanto, apa yang Madiun silakan, saya kan nggak banyak kenal, sudah Madiun Handoko kan iso ngawi kayak gitu. Nah, ini kan dekat sama Handoko. Mas Taufik iso saya nggak berminat aku. Mas ini sampai berkali-kali Mas Haji tidak menurunkan harta genggol bawa hati malah gitu. Pendidikannya begitu Pak. Iya, nah tadinya saya nggak berminat, jadi penat dengan sumber lain. Oh gitu. Ya, jadi orang lain yang dari Madiun ada dapat privilege Madiun nggak bisa nggak dikasih sama Mas Maji. Pada waktu itu padahal ada sumber lain dari Pak Warno yang lebih senior dari Mas Imam kan. Oh iya. Yang dapat Mas dia omnya Pak Ersat. Iya. Dan Pak Hasan mengingatkan supaya saya selesai, saya ke Mas Kun. Dudik gue kan wis tak tunggu awas. Ya yang nyuruh juga Mas Sakti juga. Iya. Mungkin nek Mas Muraineng ya kok. Jadi kayak siapa? Si Monobro sama Dileksono biar disahkan sama Pak Wik. Kan putranya Pak Santoso, kamu ngambil yang dari Mas Kun dari Pak Hasan. Saya kaget di situ ternyata 5 angkatan saya. Artinya pasca Mas Maji Mas, itu tidak diturunkan ke siapa-siapa. Iya. Kalau ada itu dari sumber lain. Enggak menurunkan, Mas Maji kan bilang mau saya gembel mati. Berarti saya padahal wis Mas Piono tingkat 3-nya itu tidak diturunkan. Enggak diturunkan. Jadi berhenti di Mas Maji. Iya. Kalau ada tingkat 3 baru dari sumber yang berbeda. Nah kalau saya sumbernya jelas dari Bapak kan, iya. Bapak dari Eyang Harjo dan yang Suro. Iya. Syaratnya juga beda gitu loh. Maka tuh saya tanya Pak Wik. Maka Pak Wik waktu saya disahkan tingkat 3 itu hadir. Oh begitu. Bambang Dwi Tunggal juga hadir, terus Mas Edi Laksono hadir karena di syarat di SHP yang Tra 3 menurut Bapak itu. Iya. Tapi sebelumnya saya disahkan tingkat 2 dulu, lampung jurus lewat Mas Martono, 10, yaitu jurus menggenapi sisanya. Iya, sisanya itu 24 sama 25 menggenapi. Iya. Yang udah lihat kan dari bukunya Bapak sendiri, jurusnya 23 digenapi. Terus langsung sebulan saya sudah tingkat 3. Obor rampe ini apa? Ayam putih semua, merah, sanggar merah 5. Oh begitu. Ini dari yang Suro kayak begini gitu. Jadi trap 1, 2, 3 itu. Saya dikejar 2 orang, Mas Gun sama Pak Wik yang putranya Pak Santoso. Iya. Tuh. Artinya gini ya Mas. Iya. Keberadaan. Karena sebetulnya saya tidak berminat. Nanti saya takut, tapi karena Mas Maji udah mulai sing artikel itu apa nek ditutup dananya Mas Maji harusnya kan diserahkan ke siapa lah yang saya tidak berminat. Artinya keberadaan tingkat 3 itu karena saya waktu itu lagi seneng bisnis, ngapain saya? Ya, itu Mas Sakti mendukung, malah Mas Sakti hadir kok. Gitu. Nah intinya jurus sepertinya yang dari Bapak, dari Pak Hasan, cerita Pak Hasan ini, omnya Pak Ersat ini, itu adalah 1 alif tingkat 1 sama 36 alif, jumlahnya 36 tingkat 1 alif berdiri, tingkat 2 alif duduk dan alif tidur. Jumlahnya jurus 25, 2 kuncian 23, 2-nya kuncian duduk dan tidur, itu memang masuk. Tingkat 3-nya lagi
berdiri lagi. Oh begitu. Nah tingkat 1 itu dari mana? Asalnya, mantranya atau apanya, borampenya. Tingkat 2 dari mana? Nah saya ceritain, dari saya buka kepek itu. Kepek. Ya. Kepaksa, hujan dari mana? Datanya, ya. Yes, katanya. Pasan sampai 23 kan? Iya. Ada pasan kan? Iya, jadi saya kalau saya buku kepek. Jadi mana itu? Yang saya tekuk nggak ada ini. Nah, kayak misalkan Ini asal usul ya, jurus 1 itu Betawi 1, ini ada tulisannya. Ya. Terus jurus 2 Betawi, Cimande. Jadi yang suruh tuh belajar kemana-mana. Maka tuh kalau sekarang ada istilah makhluk tinggal tuh ya saya perlu klarifikasi yang dimaksud itu apa makhluk Jadi tinggal. itu sumbernya. Itu yang suruh belajar. Kalau Cimande sampai ke Minangkabau, ke Padanto Ale ini tingkat 6 ini jurus kuncinya dari Minangkabau, Blirik namanya. Ya. Ya 35 Kuda Bata ini dari dari Perdikop dari luar, jadi dari Belanda. Yang suruh kemana-mana. Ya. Dari Betawi ke Padang, ya kan? Jadi begitu, gitu loh. Jadi kalau sekarang ada istilah itu saya bingung gitu loh. Nah ini penesan terap 1 Pak Ya. Pucang itu menghormati, memperingati Bagindo Ilyas. Oh, simbol. Iya, pisang Rojo Ayu tangkap permainan Datuk Rajo Batuwa. Iya kan? Untuk menghormati beliau. Iya, ingkang panggang permainan Cimandi. Baik. Yang jenengan disahkan tingkat 1 loh. Nyasi Bule, permainan Tanah Baru, Padang Pasir itu ada semua. Nanti akan saya sampaikan ke penjenengan. Iya. Gitu, nggih. Iya. Nah, tingkat 1 apa? Temu proses segala ada semua di sini. Ini adalah peninggalan catatan dari Bapak ke Mas Kun, saya juga ditinggali. Pak Hasan. Nah, tingkat 1 itu ngambil dari apa? Tahap 1 tuh. Iya. Didapatnya dari apa? Tahap 1 tuh. Tadi apa? Syarat-syarat. Gusti Kenangan Mangga Tengah asal dari Bali. Ya, yang bernama asli Nyoman Ide Gempol. Itu tingkat 1. Jurus tingkat 1. Iya, terap 1. Ya. Mantra terap kedua itu didapat dari Datuk Raja Batu yang tidur tadi sampai. Iya. Ya, ya kan. Mantra. Ketiga didapat dari Gusti Kenangan Mangga Tengah. Selain itu wejangannya ya. Iya. Didapat juga dari Datuk Raja Batu. Jadi kembar. Gusti Kenangan Tengah. Tingkat pertama, terap pertama untuk saudara saya tapi mendapatkan wejangan tingkat ketiga terbiar di nama wejangan merupakan Sangkan Parang itu Bakti. Itu untuk terap 3. Iya, masuk pintu ke-10 kalau saya bilang. Iya. Iya. Jadi beliau menghormati pelatih yang banyak sampai diwujudkan dalam sajian apa? Uporampe tadi. Nah kalau yang Surojo belajar ke sana kemari, turunannya boleh nggak? Ya kita kalau organisasi buka ADART aja, boleh nggak? Disebutkan nggak? Ya nggak boleh menurut saya, jangan merusak organisasi itu. Organisasi jangan dirusak lah kita. Misalnya ada itu, nah saya loh pandangan saya. Termasuk Mas Imam sendiri, saya kalau diantar ke sana cerita, saya belajar dari resep Cina itu belajar dari cerita. Iya. Iya. Jadi Pak Hasan sendiri kan juga mangrutingnya sebelumnya Pak Kaputih aku latih saya harusnya Bang Pak Irsa Pak ya enggak. Iya. Pak Kaputih sih. Begitu. Jadi kalau saya keberatan kalau orang tidak boleh belajar di sana kemari. Nah saya dengar Mas Edi Asmanto itu juga pernah disahkan ke putranya Pak Harsoto siapa namanya Pak siapa itu?
Iya. Iya. Jadi termasuk Mas Nugroho disangka tiga-tiganya kan dari Pak Santoso, namanya Pak Santoso. Iya. Saya sendiri disahkan kan gabungan Pak Wik, Iya. ngeser, Mas Gun juga ngeser menghargai. Karena ada syarat di tempat Bapak harus disaksikan tingkat 3 orang. Oh begitu. Jadi Bisa iya, syaratnya yang tingkat 3 itu Iya. harus disaksikan. Ijab kabulnya gitu. Terus apa lagi yang ditanyakan? luar biasa ya Mas, berarti Iya. historikal dari perjalanan organisasi. Jadi itu tadi tahap pertama adalah tadi dari mantranya atau anunya dari Iman Gempol, terus tahap 2 dari Dato Rajo Bodo, 3 dari apa lagi tadi. Nanti saya kasihkan penjelasan lagi. Jadi kan ini bisa lihat nanti dari Ya, intinya peninggalan beliau-beliau. jurus kunci itu adalah tutup, itu adalah filosofinya alif berdiri, ini alif duduk begini diserang, alif tidur, dan alif berdiri lagi. Luar biasa sekali Mas ya Ya, kajian itu jangan. dan pemaparan. Kalau mantranya saya nggak berani jalankan, masuk kayak yang saya cerita semalam itu kepompong itu, masuk dalam pintu 10. Gitu. Jadi Nanti itu lebih lanjut lagi lah diskusinya ya. Gitu. Nah ini terakhir Mas, tadi sudah dipaparkan panjang lebar, banyak data yang sudah disampaikan ke kami secara historis. Nah ini adik-adik di luar sana kan yang muda-muda banyak Mas, yang terengginas dan lain sebagainya. Kadang kurangnya informasi dan aran-aran dari para senior, ya keingintahuannya ini perlu terobati. Kadang malah ada beberapa yang menyalahgunakan kemampuannya, malah berkelahi dan lain sebagainya. Saya ingin Mas Arti selaku sesepuh gitu dan juga pelaku sejarah di PSHT dapat memberikan petuah dan arahan Mas, minimal untuk insan PSHT secara umum, langkah-langkah dalam ya harus orang yang di atas saya 73 72 yang hidup atau 60 Mas Liana hidup ya berkumpul. Sekarang kan masuk SHT gampang, asal bayar 2 juta. Oh begitu. Iya. 3 juta dan 6 juta yang penting dapat KPA. Tapi orang yang bekerja di homestay saya Solo, saya tanya dari orang, saya 17 Mas, sampai 17, saya kan nggak kenal 17 19, saya nggak urusan. Tapi selalu saya tes, kamu belajar berapa lama? Itu Mas Larso ada 6 bulan. Jurusan harimau nanti kayak apa? Nggak ngerti. Semuanya kan. Fenomenanya seperti itu, nggak memahami sama sekali konsep materi dan kurikulum. Nah itu Jadi perhatiannya juga dengan pakai materi, jadi kayak menjual KTA saja dengan materi. Maka itu ini kita kumpulkan prihatin itu 73 nih. Ya, leteng pengesahan Iya, tadi dengan prihatin. 73 pada prihatin. Dan saya tidak mengunci atau membenarkan bahwa ajaran saya aku untuk kalau ini loh sama Pak Iki loh gitu loh. Ini tadi aja. Bisa saja teman-teman tuh dapatnya begini, bisa saja berbeda, nggak masalah. Iya. Itu kekayaan dari ilmunya Esa. Kasana kekayaan intelektual di dalam PSHT. Iya. Bukan SHT, Esa. Trate itu kan baju organisasi. Iya. Antara dari yang Suro. Sekarang masih Imron bikin, ini masih Imron. Dulu ngajak saya karena sudah nggak sependapat dengan Madiun, ngajak saya nggak mau. Masih hubungannya masih baik. Iya. Baik. Cuma beda pandangan. Saya ditanya, loh, Mas SHT merdeka, Mas. Memang dulu asalnya saya kok SHT kok Majapahit kok. Asal terus merdeka, meskipun tidak puas ya saya nggak mau ngedeki apa aku. Iya. Saya sudah termasuk di Mas Bambang Ditunggal. Mas Bambang Ditunggal meninggal Pilang Bangun pas saya habis di sana tinggal apa salah? Karena beliau juga dilarang. Jurus nama itu dari putranya yang Harjo, Mas Bambang. Jurusnya bagus, katanya dilarang. Akhirnya mendikan seni Pilang. Apa salah? Ya nggak bisa dong. Mas Bambang Ditunggal salah kan? Dia bisa menggerakkan jurus kawak katanya. Nggak bisa kita salah menyalahkan. Fenomena. Harusnya kalau saya bilang dari seluruh yang Harjo itu kumpul. Dulu aku untuk Eko ini untuk ini, dan dari petinggi SHT yang terus itu kalau nggak ngaku mereka juga apa-apa. Saya itu nggak butuh pengakuan, justru
putranya Pak Hasan ngomong, kowe rasa diakoni ora apa-apa, ora butuh pengakuan, ora gitu. Sampai kayak gitu. Ora diakoni ora apa-apa. Gitu. Berarti konsepnya adalah seperti organisasi. Iya, harusnya maka saya menyarankan Mas Edi Asmanto, kumpulkanlah kelas Indonesia yang sekarang ditugaskan Mas Wiono tuh saya Mas Sakti kumpulkan. Nggak pernah ribut dan cerita. Iya. Gitu. Jadi di situ ada tes tingkat 2 atau 3 yang ada agak spiritual sekali, adalah 3. Kayak saya bilang wajahnya kayak jenengan bingung. Di tingkat 3 disebutkan selalu. Jadi kita itu tercipta karena sabda yang menyertainya. Nah, menyertai, maka timbul namanya Esa. Penyertaan itulah. Hanya satu jalan setia hati istilah. Atau kalau saya bilang pintu 10 namanya setia hati. Hati yang bersih. Itu jalan. Itu sama. Nanti kalau diuranu panjang sekali. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Mas Arti. Saya rasa mungkin sementara itu Mas Arti. Jadi mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali. Saudaraku dimanapun berada, demikian tadi sedikit bincang-bincang berkenaan dengan beberapa hal, baik histori Mas Arti, sejarah riwayat beliau di dalam organisasi PSHT, kemudian juga malah beliau berkenan memaparkan beberapa informasi sumber keilmuan. Nah, semoga ini menjadi khasanah kekayaan intelektual dan membuat kita semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi kondisi-kondisi yang ada di organisasi kita, kemudian menambah motivasi agar kecintaan kita terhadap organisasi semakin tinggi dan tentunya untuk membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Saya rasa itu dari Birhumas PSHT. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arti. Salam persaudaraan.